untuk materi penyisipan objek ke presentasi kali ini, kita akan mempraktekkan fasilitas textbook, yaitu menggunakan ribbon insert, kemudian kita akan memanfaatkan fasilitas ini. Baiklah, untuk contoh proyek kita akan membuat slide nomor 7 ini. Inilah yang dinamakan dengan textbook. Ini juga textbook, ya. Kalau yang ini adalah kontennya, konten presentasinya. Kalau yang ini textbook, ini juga textbook, ini juga textbook. Sedangkan segitiganya ini adalah shape yang sudah kita bahas kemarin. Oke, kita akan praktek untuk membuat slide nomor 7 dengan memasukkan teks ke dalam presentasi. Untuk jelasnya, view-nya akan saya pindah ke modus cascade agar kedua-duanya tampak. Ini proyek kita yang akan kita buat textbook, sedangkan ini adalah contohnya yang akan kita lihat nanti. Slide nomor 7-nya ini yang akan kita buat. Kemudian ini adalah presentasi dari kita. Oke, saya masuk dulu ke slide yang ke-7. Kemudian ini, karena ini berupa tag ya, ini berupa shape. Kemudian ini juga shape, maka akan saya isi langsung saja dengan menggunakan copy ya. Sorot, saya copy saja, kemudian di sini saya paste. Kemudian juga yang ini karena sudah kita bahas shape, sehingga ini juga saya copy saja. Klik kanan, copy, kemudian kita masukkan ke sini, paste ya, klik kanan, paste. Berikutnya yang sudah lagi ini juga sudah kita copy saja, copy, kemudian kita masukkan ke sini, klik kanan, paste. Oke, kita mulai dari yang batang, banyak batang, kita klik saja di sini, klik ya, kita ketik langsung dari keyboard, banyak batang sama dengan, kemudian ini kita akan memasukkan textbook yang ini. Untuk memasukkan textbook ke dalam presentasi, kita gunakan ribbon insert, kemudian kita pilih textbook, kemudian kita klik di sini, kita tahan, kita geser, ya, kita geser, dan kita lepas. Berikutnya kita ketik kata-kata seperti ini. Oke, kayu, ini untuk segitiga ini kita ambilkan dari fasilitas insert simbol. Kemudian kita pilih segitiga, ya, kemudian insert, terus kemudian kita ketik berikutnya. Dan kita samakan bentuk hurufnya ya. Ini bentuk hurufnya kalau kita lihat adalah Arial Nero, samakan ya. Nah, karena di sini Arial Ero, kita lihat di sini Arial Ero, kemudian di sini juga kita buat Arial Ero aja. Kita klik saja dulu, kemudian kita pilih. Ini kalau sudah muncul bisa klik di sini, kalau belum ada bisa kita pilih di ini Arial Ero, klik. Oke. Ini sudah sama, warnanya kita buat biru. Tidak ada di sini birunya, kita klik more color. Kemudian kita pilih warna biru, kemudian kita buat tebal. Kemudian kalau kita perhatikan ukuran hurufnya ini 24, ini kita buat saja 24. Klik pada handle point boleh, atau klik pada garis juga boleh, sehingga nanti akan berubah secara keseluruhan. Ya. Kita klik di sini. Kemudian segitiganya ini berupa indeks ya, sehingga ini kita sorot dulu dan kita masuk ke fasilitas font.
kemudian kita pilih subscript, kemudian ya, dia akan muncul sebagai indeks. Kita coba lagi untuk memasukkan yang ini, ya. Buat lagi, bisa copy yang dari sini, bisa juga, ya. Copy, kemudian kita masukkan, paste, kemudian kita geser, kita klik di sini, tahan, kita geser ke atas, yang lain ini kita hapus saja semua, terus kemudian kita ganti 29. Ini bisa diperkecil, klik handle pointnya di sini, kemudian kita tarik, ya, hingga dia menjadi kecil, kemudian kita lepas, klik di sini, kita tahan, kita turunkan. Ya. Dengan cara yang sama, kita masukkan yang 21 dan 20. Demikian juga yang ini, ya, ini kita buat pakai textbook, ini juga kita buat pakai textbook, karena ini sudah sama bentuknya. Ini saya copy saja, ya, saya copy, karena sudah kita buat. Ini saya paste di sini. Berikutnya yang ini juga sama, ini juga textbook, ini saya copy saja, kemudian saya paste di sini. Klik kanan boleh, ya, klik kanan, paste. Kemudian textbook itu digabung dengan garis seperti ini, bisa juga digunakan untuk membuat pecahan. Ini sebetulnya textbook ini, kemudian saya gabung dengan shape berupa garis, sehingga dia membentuk sebuah pecahan. Kita praktekkan cara membuat pecahan dengan menggunakan fasilitas textbook, ya. Langkahnya sama dengan tadi, menyisipkan textbook ke dalam presentasi, insert, kemudian kita pilih textbook, kemudian kita klik, kemudian kita tahan, kita tarik, dan kita ketik di sini 420 untuk ganti baris. Nah, kita tekan saja enter, kemudian kita ketik angka 4. Berikutnya, agar dia berada simetris, maka kita setting dalam bentuk center. Hurufnya kita lihat di sini, hurufnya adalah 24 Arial arrow. Kita masukkan di sini, kita buat huruf 24, kemudian kita pilih Arial arrow, dan kita warnakan sama seperti ini, kemudian kita tebal. Kemudian kita masukkan ke dalam, baru kita masukkan garisnya. Insert, ya, untuk garis, ribbon insert, kemudian shape-nya kita pilih, tarik saja. Dan agar ini lurus, kita jamin lurus, kita masuk ke format, ini kita buat 0. Kita buat 0, dia akan lurus. Kita geser saja dengan kursor, ya, dengan panah kiri kanan, sehingga ini menjadi lebih rapi. Dan warna garisnya kita buat sama dengan warna teksnya. Warna garisnya kita buat sama dengan teksnya, kita buat lebih tebal lagi. Oke, ini kalau kita buat besar, ya, kita maximize di sini, dia akan kelihatan seperti itu. Ya. Ini textbook yang kita masukkan tadi, ini juga sama teks. Setelah itu cara menyisipkan textbook ke dalam presentasi. Tentu pengaturan textbook ini lebih menguntungkan apabila settingan atau layout dari teks tadi tidak sama dengan konten yang kita buat. Seperti misalkan ini kita masuk ke latihan ini, kemudian kita lihat ini, ya, ini adalah contoh textbook juga yang tidak dimasukkan dalam konten. Kalau dia dimasukkan dalam konten, C itu harus berada di sini, dan dia pasti akan menutupi gambar berikut. Karena settingan konten teks ini berbeda dengan settingan teks pada konten presentasi, maka tag ini sebaiknya dimasukkan lewat fasilitas insert textbook, sehingga pengaturannya bisa lebih leluasa. Kita lebih leluasa meletakkan tag tadi di bagian mana. Oke, itulah cara memasukkan textbook ke dalam presentasi.